Kini waktunya menabur dan menuai, membangun prasarana dan mereformasi gereja sehingga tidak seorang pun yang berkekurangan. Mengasihi Allah, membenci dosa, dan suka memberi. Salam. Selamat hari Minggu pada kita semua, umat Tuhan. Selamat beribadah, dan kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 13 September 2020, dan kita akan nanti merenungkan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 31 sampai 39 dengan tema kekuatan hidup dalam Yesus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mendengar pujian Yesus Kekasihku. Yesus
Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita lebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, di mana kami masih tetap beribadah di rumah kami masing-masing hingga saat ini Tuhan. Biarlah kami berdoa kepadamu, berkatilah ibadah kami yang kami laksanakan tiap-tiap keluarga di rumah kami masing-masing. Tuhanlah yang hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan yang kami puji, kami muliakan, dan Tuhan juga yang kami dengarkan melalui firman-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita akan membuka firman Tuhan dari Roma 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, goal atau sasaran utama saya dengan firman Tuhan ini adalah yang pertama, agar umat Tuhan dalam menghadapi masalah berat seberat apapun selalu kuat dengan kekuatan dari Yesus. Yang kedua, agar umat Tuhan selalu hidup sungguh-sungguh dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, dalam hidup ini tidak akan pernah kita tenang, karena masalah selalu datang silih berganti. Sesudah satu masalah teratasi, datang lagi masalah lain. Tokoh gereja Agustinus berkata, "Tidak tenanglah hatiku kecuali dia beristirahat di dalam Dikau Tuhan." Artinya, pernyataan daripada tokoh gereja ini, dia mau mengatakan bahwa orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Yesus, hatinya akan selalu tenang. Jadi orang yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Yesus, jika ada masalah, apalagi masalah yang berat, dia bisa putus asa, hatinya tidak akan tenang.
Orang seperti ini imannya lemah, pengharapannya lemah, doanya lemah, dan ibadahnya pun akhirnya lemah. Dan juga dia tidak lagi bersemangat menjalani kehidupan ini. Orang yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Yesus sering putus asa jika menghadapi masalah-masalah yang berat. Bahkan bisa juga dia merasakan bahwa Tuhan tidak lagi menolongnya, Tuhan tidak lagi memperhatikannya. Di zaman sekarang, terutama dalam masa kesukaran, masa kesusahan oleh karena pandemi COVID-19 ini, kita harus menghadapinya dengan segala bentuk-bentuk kesukaran atau bentuk-bentuk kesusahan tersebut dengan kekuatan dalam Yesus. Dan inilah tema kita dari firman Tuhan di Roma 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39, yaitu kekuatan hidup di dalam Yesus. Firman Tuhan dari Roma 8 ayat 31 sampai 39 ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah tempat kasih Allah bagi orang yang berdosa. Dalam Yesus, semua kuasa yang ingin menghukum dan menghancurkan manusia yang percaya kepadanya sudah dikalahkan di dalam kematian Yesus di kayu salib di Golgota. Setiap orang yang percaya kepada Yesus telah menemukan kasih Allah itu. Dan orang yang percaya kepada Yesus itu telah dilindungi Tuhan dari apa saja yang dapat menghancurkan hidupnya, baik dengan persoalan berat ataupun berbagai-bagai duka nestapa. Orang yang percaya kepada Yesus telah dilindungi dengan kekuatan Allah. Dalam diri orang yang percaya itu telah ada kekuatan Allah tersebut. Dengan kekuatan Allah itulah orang yang percaya kepada Yesus dapat menanggung segala beban berat yang dia alami di dunia ini. Ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kekuatan dalam Yesus itu nyata ada di dalam hidup kita untuk menghadapi berbagai persoalan hidup, sekalipun persoalan hidup itu sangat berat. Yang pertama adalah yakin Allah di pihak kita yang pasti selalu membela kita. Itu kita bisa ambil sebagai dasar firman Tuhan dari Roma 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Dalam ayat yang ke-32 telah dikatakan bahwa Yesus Kristus atau anak Allah yang hidup telah mati untuk membebaskan kita dari kutuk dosa, dari kematian sebagai upah dosa, seperti yang dikatakan Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa adalah maut atau kematian. Allah tidak menyayangkan anaknya untuk menebus dosa kita, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat yang terkenal itu. Dan itulah sebagai bentuk pembelaan Allah yang sangat agung bagi umat manusia, sehingga yang percaya kepada Yesus akan mendapat pembelaan dari Allah secara terus-menerus sampai kepada kekekalan. Dan tidak ada lagi kuasa lain yang dapat menghancurkan kehidupan iman yang kuat yang sudah dimiliki orang percaya kepada Yesus tersebut. Dengan ini tidak akan ada lagi yang ditakutkan.
Hal kedua, agar kekuatan dalam Yesus nyata dalam hidup kita adalah kita harus selalu melihat kepada kasih Kristus. Seperti yang dikatakan dalam ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-37 yang kita baca tadi. Kasih Kristus adalah kasih yang paling agung. Dalam Efesus pasal 5 ayat 25 dikatakan bahwa Kristus telah menyerahkan dirinya sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Atau dalam versi Efesus 5 ayat 25 itu dikatakan jemaat Kristus yang adalah orang percaya kepada Yesus. Kasih Kristus itulah andalan kita. Kasih Kristus itulah yang kita lihat jika kita menghadapi persoalan-persoalan yang besar, persoalan-persoalan yang berat yang kita alami dalam hidup ini. Segala penindasan, segala kesesakan, segala penganiayaan, segala kelaparan, dan segala ketelanjangan yang dialami oleh umat Tuhan, Tuhan tidak akan menutup matanya untuk umat Tuhan tersebut. Atau Tuhan tidak akan menutup matanya untuk kita sebagai orang yang percaya di dalam Yesus. Kita harus selalu kuat melihat kepada kasih Kristus. Tuhan Yesus pasti selalu menyertai kita, membela kita, dan mengaruniakan yang baik bagi kita semua. Hal ketiga agar kekuatan nyata dalam kehidupan kita adalah kita harus kuat dan selalu bersemangat di dalam Yesus untuk menghadapi kuasa apapun yang hendak menghancurkan hidup kita. Itu yang kita baca tadi, dasarnya dari ayat 38 sampai dengan ayat 39. Tidak ada kuasa apapun yang membuat kita meninggalkan Yesus. Yesus telah mengasihi kita dengan kasih yang agung dan kasih yang kekal. Itu akan menjadi pegangan kita terus-menerus. Kita pegang teguh kasih Tuhan itu sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, zaman sekarang di musim pandemi COVID-19 ini kita harus hadapi di dalam Tuhan Yesus. Kita harus selalu beriman bahwa Yesus membela kita. Kita selalu berdoa dan menyandarkan diri kepada Yesus semata, agar dengan kuasa Yesus dalam Roh Kudus menghindarkan kita dari COVID-19 ini. Demikian juga kita harus selalu penuh penyerahan kepada Tuhan, agar segala keperluan hidup kita dicukupkan oleh Tuhan. Yesus adalah pembela kita yang selalu tahu segala yang kita butuhkan, dan Dia akan selalu melengkapi hidup kita dengan segala keperluan hidup kita. Oleh karena itu, betapapun susahnya hidup sekarang akibat COVID-19 ini, kita harus kuat menghadapinya. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Yesus telah bangkit dari kematian dan telah mengalahkan kuasa maut atau kematian
seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 55 sampai 57. Demikian firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, marilah kita berdiri teguh, jangan goyah, tingkatkan selalu kehidupan kita ini dalam pekerjaan Tuhan yang kita bisa lakukan dengan jerih lelah kita itu pasti tidak akan sia-sia. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, agar kita kuat menghadapi segala situasi, problem seberat apapun, terutama dalam situasi pandemi COVID-19 ini, mari kita ingat untuk melakukan 3 hal tadi. Yang pertama, yakinlah Allah selalu di pihak kita dan Dia selalu membela kita. Dan yang kedua, kita harus selalu melihat kepada kasih Kristus. Ketiga, kita harus kuat dan selalu bersemangat dalam Yesus untuk menghadapi kuasa apapun yang hendak menghancurkan kehidupan kita. Semua telah diberikan Allah di dalam Yesus untuk kita semua, untuk kesenangan hidup kita sampai di sorga yang kekal. Oleh karena itu tidak perlu kita takut lagi. Mari kita hadapi hidup ini dengan selalu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam doa. Mengandalkan Tuhan dalam ibadah yang sungguh-sungguh. Mengandalkan Tuhan dalam menunaikan pekerjaan Tuhan dengan setia. Mengandalkan Tuhan dalam memberi dukungan, baik tenaga, baik pikiran, maupun harta kita untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan tadi dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Bahwa jerih payah kita itu semuanya tidak akan sia-sia. Tuhan selalu memberkati kita dan Tuhan selalu menjaga kita sehingga tidak ada seorang satupun dari kita semua yang kena virus yang ganas ini, yang sangat mematikan dan sangat merepotkan kehidupan umat manusia. Dan juga supaya kita memperoleh kekuatan yang berlimpah-limpah, imunitas yang baik yang dianugerahkan Tuhan setiap hari kepada kita semua. Demikian juga Tuhan selalu membuka segala berkat-berkat bagi kita, rezeki bagi kita, sehingga di musim kesulitan yang saat ini akibat daripada pandemi ini, kita semua tidak ada yang berkekurangan. Semua diberkati oleh Tuhan. Demikian juga anak-anak kita yang sekolah. Dilengkapi Tuhan dengan kepintaran dan hikmat Tuhan, sehingga mereka dalam melakukan tugas-tugas secara online yang diberikan gurunya, mereka mampu
bahkan mereka pintar untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut sehingga mereka mendapat nilai yang baik. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita semangat di dalam kehidupan kita ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami sudah merenungkan firman-Mu. Tuhanlah memberkati kami semua, memberkati umat-Mu semua, supaya semangat di dalam Yesus menjalani hidup ini. Tuhan, kami juga berdoa, berkatilah supaya Tuhan yang akan membela kami dari segala persoalan-persoalan hidup yang kami alami oleh karena pandemi COVID-19 ini. Baik itu dalam segi ekonomi, supaya kami semua tercukupi, tidak ada yang berkekurangan di dalam kehidupan kami. Kebutuhan hidup kami, kebutuhan anak-anak sekolah, semua tercukupi dengan baik. Dan Tuhan memberikan rezeki yang baik bagi kami semua, memberkati segala usaha dan pekerjaan kami. Dan kami berdoa, Tuhan jauhkan kami dari virus COVID-19 ini, supaya kami bisa beraktivitas, bisa bekerja, bahkan bisa melayani Tuhan. Berkatilah semua umat-Mu. Tuhan memberkati supaya semangat di dalam Tuhan, semangat di dalam doa, semangat dalam ibadah, semangat untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan rajin dan setia, dan semangat mendukung pekerjaan Tuhan. Kami serahkan kepadamu, biarlah Tuhan memberkati kami semua. Kami juga berdoa khusus untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkatilah Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, Gubernur kami di Jakarta ini, dan Wakil Gubernur kami Jakarta ini, supaya semuanya Tuhan bisa melakukan secara maksimal untuk menangani COVID-19 ini yang semakin hari semakin tinggi volumenya, semakin banyak orang yang terkena virus ini. Tuhan, tolong kami semua, tolong hamba-hamba-Mu, para pemimpin kami, untuk merancang yang terbaik, sehingga virus ini semakin hari semakin lama, semakin sedikit, bahkan akhirnya tidak ada. Tuhan berkatilah supaya kami semuanya, khususnya masyarakat di Jakarta ini, kami bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar, sesuai dengan peraturan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kami. Ya Tuhan Allah kami, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah sakit, yang sedang berada di ICU rumah sakit oleh karena virus COVID-19 ini. Tuhanlah yang akan menyembuhkan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke rumah dengan berkumpul kembali, senang hati bersama keluarga mereka masing-masing. Berkatilah Tuhan yang masih isolasi mandiri, biarlah Tuhan selalu menolong mereka, supaya mereka bisa juga akhirnya baik dan sembuh dan pulang ke rumah dengan sukacita. Kami juga berdoa Tuhan memberkati seluruh pelayanan-pelayanan kami, biarlah semua berjalan dengan baik, dan berkati kami semua para pelayan-pelayan Tuhan untuk melaksanakan tugas panggilan kami dengan semangat, dengan rajin, dengan setia, dengan seluruh kemampuan kami. Dan biarlah semua kami lakukan itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami serahkan seluruhnya doa syafaat kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan lagi satu pujian lagi dengan judul Engkaulah Pengharapanku.
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.